Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kholdalu Esantri dari NIM 201230224. Saya dari kelas PAII akan menerangkan mengenai pemikiran Ibnu Maskawi terhadap pendidikan karakter. Ini kita akan membicarakan biografi Ibnu Maskawi. Jadi Ibnu Maskawi nama lengkapnya itu Abu Ali Ahmad bin Muhammad bin Yakin Ibnu Maskawi. Beliau itu juga dikenal sebagai ahli filsuf yang ada pada filsuf etika. Ibnu Maskawi itu lahir di kota Rai dan meninggal di kota Isfahan. Beliau lahir pada tahun 320 Hijriah atau setara dengan 932 Masehi dan meninggal pada 9 Safar berkaitan dengan 16 Februari 1300 Masehi. Ibnu Maskawi dilakukan pembelajarannya secara langsung dikarenakan ada fakta bahwa keluarganya dulu itu tidak memiliki sumber dana uang yang cukup untuk membayar guru, terutama untuk melanjutkan kebutuhannya biaya yang tinggi. Karena itu Ibnu Maskawi tidak mengikuti kursus privat, sedangkan beliau membaca banyak buku terutama saat menjadi kuat dan menguasai perpustakaan Ibnu al-Mid dan menjadi Menteri Ruk ad-Daulah yang artinya menjadi bendahara ad-Daulah. Dan beliau dalam bidang filsuf serta sejarah, beliau dinamakan sebagai Bapak Etika Islam, yakni karena beliau orang yang pertama kali menulis serta menemukan teori mengenai karakter. Kita akan menerangkan mengenai materi kerangka berpikir Ibnu Maskawi. Kerangka berpikir Ibnu Maskawi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada potensi manusia, di mana beliau menyatakan bahwa manusia itu memiliki 3 jenis kekuatan. Pertama itu ada hasrat yang dikenal dengan al-nafs al-bahiniyat, yakni yang menempati posisi yang paling rendah. Yang kedua itu ada potensi berani atau disebut dengan al-nafs as-sabuiyat, yakni potensi pertengahan. Dan yang ketiga itu ada potensi berpikir, yakni al-nafs al-natiqoh, dianggap sebagai potensi yang paling tertinggi. Oke, yang kedua itu ada konsep mengenai akhlak serta etika. Menurut Ibnu Maskawi, konsep akhlak dan etika Ibnu Maskawi itu teori The Golden Mean atau terdiri dari 4 karakter. Yang pertama adalah al-ifat atau bisa disebut merupakan dasar untuk perkembangan karakter yang baik pada manusia. Selanjutnya itu ada as-sajaat, keberanian. Itu as-sajaat yang berani, keberanian. Al-hikmat yaitu kedermawanan, dan yang ketiga itu al-adalat, yakni kesamarataan. Selanjutnya itu ada pendidikan karakter menurut pemikiran Ibnu Maskawi. Nah, menurut Ibnu Maskawi, pendidikan akhlak merupakan upaya untuk menumbuhkan sikap batin yang mendorong perilaku baik secara spontan dengan beberapa metode yang dapat digunakan untuk membentuk akhlak. Salah satunya adalah metode taklim, yakni dengan melibatkan penyebaran ilmu kepada seseorang dengan mengisi pikiran seseorang dengan pengetahuan tentang baik dan buruk. Yang kedua yakni metode pembiasaan, adalah kelanjutan dari metode taklim dengan membiasakan seseorang, terutama anak-anak, akan tertanam dalam dirinya kebiasaan baik dan menjauhi kebiasaan buruk. Materi kali ini akan menerangkan mengenai tujuan pendidikan karakter dari pemikiran Ibnu Maskawi. Menurut Ibnu Maskawi, tujuan utama pendidikan karakter adalah menciptakan moral dari dalam diri individu yang menjadi sumber perbuatan dari apa yang dilakukan menjadi mudah.
dalam segala hal. Selain itu, Ibnu Maskawi juga menyatakan bahwa bidang pembinaan karakter bertujuan untuk membentuk manusia yang sempurna dan mengungkapkan kesempurnaan yang dimiliki manusia berada pada kenikmatannya. Sekian materi dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. See you next time. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman.